Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sub pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengenali Allah adalah melalui Asmaul Husna. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Tahukah kamu ada berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Di kelas 5 ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang mematikan yang hidup sesuai dengan ketentuannya. Nah, hal ini sesuai juga di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Entah itu masih bayi, orang muda, atau sudah tua, nanti semuanya pasti akan mati. Dan semua orang itu sudah diatur kapan waktunya dia meninggal sejak sebelum manusia tersebut dilahirkan. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Mumit ini yang pertama yaitu jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak bersikap sombong karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Yang ketiga menjaga diri agar selalu taat kepada Allah, dan yang keempat banyak berbuat kebaikan. Karena kita tahu setelah kita nanti meninggal itu yang hanya kita bawa, yang bisa kita bawa itu cuma amal perbuatan baik kita. Asmaul Husna yang kedua ini adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu ini artinya Allah Maha Hidup, hidup kekal selamanya. Allah itu tanpa permulaan dan tanpa akhir. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini itu yang akan hidup selamanya. Semuanya akan mati kecuali Allah. Di sini juga sesuai dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ini juga menerangkan bahwasanya hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Jadi kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu namanya adalah orang yang musyrik. Nah, perbuatannya itu namanya syirik, artinya menyekutukan Allah. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Hayyu ini adalah dengan menyadari bahwa kehidupan manusia tidaklah abadi. Persiapkan diri sebaik mungkin dalam beribadah pada Allah, senang bersedekah, berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.
Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah itulah yang mengurus segala perkara atau urusan makhluknya. Allah itu nggak membutuhkan siapa-siapa. Allah mengurus segala sesuatu tanpa bantuan siapapun. Nah, di sini kan Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan bantuan siapapun, tetapi Allah memerintahkan malaikat tertentu untuk mengerjakan perintah yang Allah berikan. Jadi misalkan malaikat Raqib dan Atid itu Allah tugasi untuk mencatat amal perbuatan manusia. Itu bukan berarti Allah tidak bisa mencatat amal perbuatan manusia, tetapi itu adalah salah satu bukti bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu harus tunduk dengan perintah Allah. Nah, di sini firman Allah di sini tentang Al-Qayyum ada di surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah itu mandiri, tidak membutuhkan siapapun. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Hayyu ini adalah supaya dalam kehidupan kita jangan kita terlalu bergantung kepada orang lain. Hidup itu harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Misalkan kalau kita sebagai siswa ya, kita harus bisa merapikan buku pelajaran sendiri, mengerjakan tugas sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, mengambil makan sendiri, dan lain-lain. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Nah, Al-Ahad ini artinya Allah Maha Esa. Maksudnya apa? Allah itu cuma ada satu, tidak beranak juga tidak diperanakan. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang menyamai Allah. Nah, di sini Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Ahad itu berada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini Allah itu cuma ada satu. Cuman kepada Allah kita menyembah, kita memohon pertolongan, kita meminta segala sesuatu. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Ahad antara lain adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat menyembah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.